الذي لا يتبخر بالبريد الليل. Aduh, shalawat. لذلك أجيب السلام بالحماسة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin Allahumma amin. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya, atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita di malam yang menjelang besok hari Senin, kegiatan kita mulai ada lagi, yang dimana kita sudah menyelesaikan weekend kita, sudah selesai masa liburan kita pikir lagi tentang masa depan kita. Tapi di antara itu semua, kalau kita katakan kepada permasalahan kita, wahai masalah, kamu itu nggak ada masalah, kamu itu nggak lebih besar daripada Tuhan saya. Sesungguhnya saya memiliki Tuhan lebih besar daripada masalah. Maka dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Karena kalau kita rajin bersyukur, Allah katakan kepada kita tambah, Allah tambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita orangnya kufur banget, maka Allah mengatakan inna azabil lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Dan dari atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita membuat kita bersyukur. Maka itulah yang kita harapkan adalah bisa dipanjangkan usia kita dalam hal ketaatan, amin. Bisa dipanjangkan usia kita dalam hal kebaikan, amin. Bisa senantiasa menyebarkan kebaikan dan keistiqomahan di dalamnya, dan dijauhi menjadi orang yang kalau dalam keramaian kita keluar setan adalah musuh kita, tapi dalam keadaan sendirian setan adalah teman akrab kita. Maka kita berdoa agar terhindar dari jadi orang yang munafik seperti ini. Amin amin Allahumma amin. Makanya syaratnya basahilah lisan kita dengan kalimat-kalimat alhamdulillah. Setelah minum, alhamdulillah. Setelah baca Quran, alhamdulillah. Setelah baca buku, alhamdulillah. Maka penting bagi kita membasahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Yuna, intan permata di kota Mekah, emas permata di kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra al-Alam, kan kita sekarang dalam keadaan bulan Rabiul Awal ya. Ketika dalam bulan Rabiul Awal itu banyak kejadian-kejadian aneh, bukan aneh sih, kejadian-kejadian yang di luar nalar logika manusia biasa kayak kita orang. Turun api yang gak pernah padam tiba-tiba menjadi padam. Bangunan yang dikatakan tidak bakal runtuh, tapi ketika menjelang kelahiran Rasulullah itu menjadi runtuh. Langit menyinari cahayanya, cahayanya itu bisa menerangi seluruh alam semesta. Bintang-bintang berjatuhan. Itu ketika Rasulullah SAW dalam tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak kejadian-kejadian yang janggal, tapi itu adalah menunjukkan kebesaran Rasul SAW lahir di muka bumi. Rasul kita, panutan kita, Nabi kita. Maka bagi kita itu bangga ketika kita memiliki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Tapi
kasih ke yang sudah menyempatkan waktu bisa bertemu lagi kita dalam kajian jokes. Mungkin ini episode saya tampil di jokes season Indonesia ya. Karena kita untuk season kedua, episode selanjutnya kita bakal live stream dari Mesir. Dan LDR kita bukan lagi LDR tentang menit. Kalau sekarang LDR mungkin tentang menit, tapi kalau LDR kita di sana itu tentang jam. Bagaimana saya itu nanti harus menyesuaikan jam saya yang di sana dengan jam teman-teman yang di sini. Kalau di sini mulainya jam 8, ternyata di sana mulainya jam 4. Mulainya jam 4, berarti 5 jam. Saya mau tanya, perlu nggak ngevlog? Saya tuh kadang-kadang mager yang ngevlog itu, ngevlog perjalanan ke Mesir. Mungkin bagi saya tuh punya pandangan, mungkin kalau sebagian di antara kita mikirnya Mesir tuh biasa aja sih. Tapi mungkin ada teman-teman itu yang mesti kayak mikir, ya Allah, saya dulu pengen ke Mesir gitu. Kan perlu ya. Terserah sih Tat. Feminis bet lo, feminim bet lo. Jawaban terserah. Perlu lah ya kita nyimpan dokumen di ini paling. Tayyib insyaallah. Kalau buat kenang-kenangan Gan, oke Gan, siap Gan. Biar jadi kenang-kenangan aja. Oke Gan. Tapi teman-teman, jadi perlu biar bisa diceritakan ke anak. Oh iya ya. Gak perlu kita harus menyampaikan cerita lagi, suruh dia nonton aja. Oh iya. Saya mau menyampaikan kabar gembira. kabar gembira tapi belum sekarang. Insyaallah lah. Insyaallah. Nanti lah ya guys, tunggu waktunya insyaallah. Aku tahu. Enggak. Mau nangis ya. Allahu Akbar. Tunggu aja waktunya guys ya, insyaallah. Kamu udah? Udah. Kamu nggak tes? Terus? Tadi tanya sendiri. Kenapa? Kok nggak muncul jokesnya? Ada. Belum aja tadi. Iya. Baru. Beb, nggak ada, panggil aja. Tapi tunggu aja waktunya guys ya, karena ini ilmu sih. Karena nggak semua orang itu bakal ridho tentang kebahagiaan kita. Jadi kita kayak untuk sementara nikmatin dulu. Pokoknya begitu. Lupa ada ya, intinya begitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakal kita bahas apa? Ngeyel banget, disuruh yakin juga gitu ya. Nggak jelas betul. Bukan nggak jelas, saya yang pusing ngomongnya. Ayo kita mulai. Jadi kita dengan hashtag batu itu udah ngeyel lah. Ngeyel banget, disuruh yakin juga. Yakinnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba mulai dengan satu prolog. Ini prolog dengan satu kisah Imam Tasawuf. Nah, keras kepala. Kita mulai dengan satu cerita. Cerita ini saya ambil dari penggalan kisah Imam Tasawuf. Ini keren banget sih bagi kita itu punya sifat ngeyel banget atau punya percaya banget sama manusia. Sayang dikit sama doi, percaya. Sayang dikit sama mantan yang udah putus, langsung percaya gitu. Nah, apa-apa dipercayainnya kepada manusia. Padahal ketika kita percaya kepada manusia, maka persiapkanlah hati kami itu sengaja dimasukin dengan rasa kekecewaan yang besar. Tapi di sini yang bakal kita bahas adalah
tentang satu kisah dari kisah penggalan ulama tasawuf namanya Ibrahim Al-Asom. Ibrahim Al-Asom. Catat namanya teman-teman. Oh iya, saya mau saranin kalau lagi kajian itu bukan screenshot. Screenshot pun nanti lah, yang penting ilmu itu yang pertama. Sayang ikut kajian begini itu mahal. Orang kalau ikut kajian saya mesti pada bayar, pada gratis. Cayalah, canda. Al-Asom, Ain Somim Asom, Ibrahim Al-Asom. Petik koma atas AS HOM. Itu Al-Asom. Itu Al-Asom, Ibrahim Al-Asom. Maka suatu ketika Ibrahim Al-Asom ini adalah orang yang memiliki impian besar banget. Mungkin kalau kita tuh impiannya keroco-keroco ya. Impian kita tuh ya Allah gue pengen ke Korea Selatan dong. Atau enggak ya Allah saya pengen bisa ke Welcome to Japan dong. Saya pengen main ke Japan. Atau saya pengen ke Amerika. Atau saya pengen ke London. Atau saya pengen ke Sydney. Tapi Ibrahim Al-Asom ini memiliki impian besar untuk mengunjungi kota, yaitu kota Mekah, kota Masjidil Haram. Maka satu ketika ada cerita ini menarik. Judul kita sama dan masuk ke mana sini. Maka satu ketika dia itu kan Ibrahim Al-Asom ini setiap kali ada orang yang berangkat dia pasti paling gembira. Tetangganya yang berangkat ngabarin, oh saya bakal berangkat nih, gembira. Kemudian ketika mulai ngantar orang-orang perpisahan untuk pergi ke mereka berangkat ke Masjidil Haram atau ke Mekah, dia tuh ikut nganterin. Tapi kemudian setelah itu dia bilang nangis, pulang sambil nangis di pojokan, sambil dada-dada, ya udah gitu, doakan saya biar bisa nyusul ya segala. Terus dia doain kalau ada orang yang mau berangkat tuh diantarin gitu ke pelabuhan. Setelah itu pulang nangis di pojokan kamar, nangis terus, ya Allah kapan saya berangkat, nangis lagi, ngantar lagi nangis. Itu Ibrahim Al-Asom. Maka suatu ketika si anak perempuan itu anak sulungnya itu nengok bapaknya gitu, masuk ke kamar nengok bapaknya, lah ini bapak gue kenapa ini, bapak gue di pojokan nangis mulu nih ketika habis ngantar orang pengen berangkat haji. Nangis tengok di sini. Akhirnya dia punya pikiran, ternyata anak sulungnya ini langsung dia pemikiran, kayaknya bapak gue, kayaknya bebe gue nih pengen nih untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk naik haji. Datang anak yang situ, anak sulungnya, terus dia bilang kepada bapaknya tadi Ibrahim Al-Asom. Kemudian anak itu mengatakan kepada bapaknya, kayaknya kakak tengok kayaknya Abi setelah nganterin orang pengen berangkat haji nangis pulang. Kayaknya Abi pengen ya. Terus Abinya bilang, Ibrahim Al-Asom bilang ke anaknya, siapa sih yang nggak pengen kak untuk bisa naik haji? Terus kata anaknya, ya udah Abi naik haji aja. Kalau misalkan Abi naik haji, yang ngasih makan kamu siapa? Yang ngasih makan umi kamu siapa? Yang ngasih makan adik kamu siapa? Kata Ibrahim Al-Asom. Jawaban kakak sulung, jawaban anak pertamanya apa? Perhatikan jawaban anak ini. Abi, bapak itu adalah yang pemakan rezeki atau yang memberikan rezeki? Oh, bayangin tuh, anak kecil perempuan ngomong ke bapaknya. Bismillah. Anak perempuan ngomong ke bapaknya, bapak ini pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Akhirnya, oh iya bapak kan pemakan rezeki, bapak mau makan rezeki, berangkatlah. Terus siapa yang bakal ngasih makan kamu, ngasih makan ibu kamu, ngasih makan adik kamu? Ada Allah pak. Allah yang memberikan rezeki kepada kami, sedangkan bapak cuma mau makan rezeki. Oh gitu, boleh ya, boleh. Akhirnya anak bilang, saya izinkan bapak untuk bisa berangkat haji, karena untuk biaya haji kalau orang sana kan murah gitu, cuman untuk ninggalin anak di sini ini kan lama gitu, mesti kita perhatikan lagi. Akhirnya pas setuju semua, akhirnya di situ lama kemudian Ibrahim Al-Asom berangkat ke Mekah untuk menunaikan naik haji dan meninggalkan beberapa bekal untuk keluarganya. Bekal hari pertama yang ditinggalkan Ibrahim Al-Asom untuk keluarganya itu cukup. Untuk menghidupi keluarga ini itu cukup.
dikasih untuk hari pertama cukup, hari kedua cukup, hari ketiga cukup, hari keempat nah ini mulai berkurang nih. Hari keempat mulai berkurang. Ini kalau kayak di film Netflix itu film Alive. Alif itu pembacanya tuh Alive ya, Alif Alive. Nah, pokoknya gitu ya film zombie. Hari pertama cukup bekal yang ditinggal, hari kedua cukup alive. Nah itu alive. Lu pada nggak ngerti bahasa Inggris apa ya? Hari kedua cukup, hari ketiga cukup, hari keempat itu mulai berkurang di sini. Akhirnya ibu punya mulai nih nyalahin kakaknya yang anak pertama nih. Tuh kan kak, Umi juga bilang ngapain nyuruh Abi untuk berangkat haji, ngapain nyuruh Abi untuk berangkat menunaikan ibadah ke Mekah. Umi bilang juga apa, ini persediaan makanan kita sudah menipis, ini persediaan makan kita sudah tidak mau tahu lagi apa yang harus dimakan. Masuk hari kelima ternyata di situ yang tersisa kurma sudah habis, roti-roti yang sudah mulai habis, gandum mulai nggak ada lagi. Yang tersisa adalah adanya sumur yang itu berisikan air. Jadi makanan mereka itu cuma ada air doang. Sampai di situ kemudian ibunya nambah parah lagi. Itu kan kak, Umi juga bilang apa dari kemarin, coba kakak nggak bilang ke Abi untuk berangkat naik haji, kita nggak bakal kelaparan gini kak. Langsung anaknya langsung jawab ke Uminya, Umi, bapak itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Diam kan mamanya gitu, karena tahu ternyata jawaban anaknya seperti itu. Bentar, masuk ya. Diam kan, akhirnya dia punya cara lewat bawah lewat atas ya. Sebentar guys ya. Baru masuk udah mulai habis belum? Sampai mana tadi? Sampai kemudian dia bilang sama Uminya, sampai bilang Uminya tuh nambah marah gitu ketika masuk hari kelima. Tuh kan kak, Umi juga bilang apa, gak usah coba nyuruh Abi untuk bisa pergi hari haji. Ngapain coba, kan kita kelaparan begini nih. Setelah itu apa anaknya bilang, Umi, Abi itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Ya Abi kamu pemakan rezeki. Oke Umi, sang pemakan rezeki sudah pergi dan yang pemberi rezeki akan terus bersama kita dan menjaga kita. Saya ulang lagi kalimat anaknya, Umi, Abi itu penjaga rezeki atau pemakan rezeki? Ya Abi kan pemakan rezeki, kata Uminya. Ya udah, Umi, sang pemakan rezeki sudah pergi, tetapi yang pemberi rezeki itu masih tetap bersama kita dan menjaga kita. Insya Allah ya. Kemudian apa? Ya betul, nah meskipun Abi memakan rezeki, tapi kan dari Abi itu bentuk ikhtiar kita kalau kita untuk perlu makan gitu kan. Jawaban dari Uminya. Tapi anaknya bilang nggak apa-apa Umi, sang pemberi rezeki akan terus menjaga kita. Nggak lama setelah itu kemudian ada rombongan pangeran yang sedang habis pulang berburu untuk berburu, akan tetapi persediaan airnya sudah tidak ada. Sampailah di situ di perdesaan rumahnya Ibrahim al-Asom. Sampai di situ, sampai kemudian di dekat kampung daerah Ibrahim al-Asom, kemudian sang pangeran mengatakan, wah ini kayaknya persediaan air kita sudah menipis dan sudah tidak ada lagi. Akhirnya diperintahkan sama pangeran, wahai prajurit kamu cari air untuk di desa ini. Akhirnya dicari gini, oh, baik pangeran gitu, dicari gitu kan sama pangeran ini. Dicari, akhirnya dapatlah di situ ke rumahnya Ibrahim al-Asom. Tok, assalamualaikum, salam gitu kan kata istrinya Ibrahim al-Asom. Ibu maaf, kami dari pengawalan pangeran ketika sedang dalam keadaan habis air kan kami pengen tujuan untuk berburu. Oh iya saya punya semua itu di belakang, silakan ambil ya kalau kata si ibunya mah. Ambil aja. Setelah itu apa? Suruh ambil sepuasnya gitu, terserah mau ambil kapan sebanyak apa. Akhirnya dibawa banyak gitu sampai dibawa berapa sama air sama dan agak main. Jadi kayak air putih. Mineral lu mesti jadi menggobe amat nih. Jadi kayak air putihnya itu ada manis-manisnya. Akhirnya pangeran mengatakan, ini air dari mana nih? Ini air putih kok ada manis-manisnya nih. Jadi kayak ini. Lu mineral lu mesti nonton ini nih.
ini nih benar. Ini bukan iklan guys ya, kita cabut aja nih. Pokoknya gitu, akhirnya dikatakan sama pangeran, "Wahai prajurit, kamu ini dapat air dari mana? Kok rasanya manis?" "Oh iya manis ya," gitu kata apa namanya? Kata prajurit-prajurit yang, "Oh iya manis nih, enak nih." Akhirnya tanya nih, "Dari mana? Biar kita bisa bawa bekal yang banyak gitu." "Oh itu dari rumah yang ono," ditunjuk sama prajurit-prajurit yang tadi ngambil air. Akhirnya ke sana sang pangeran tadi disertai dengan pengawalan 2 sampai di depan pintu rumahnya Ibrahim alaihissalam, kemudian diketok, "Assalamualaikum ibu," gitu. "Waalaikumsalam." "Itu kenapa?" kata si ibunya. "Nah, tadi kami minum air ini betul dari ibu." "Oh iya, kan saya punya produk air mineral." Nggak gitu, "Kan saya punya sumur tuh di belakang." "Oh iya, Masya Allah ya, ternyata airnya sejuk, airnya ada manis-manisnya," gitu. Setelah itu apa? Dikatakan, "Ini rumah siapa?" Ini rumah saya, suami saya Ibrahim alaihissalam," gitu. "Oh, Ibrahim al-Asom," kata si prajurit itu tadi kan, kata si pangeran tadi, "Oh si Ibrahim al-Asom." Ternyata Ibrahim al-Asom itu terkenal. Ibrahim al-Asom itu kayak model-modelnya saya gitu ya, selebgram gitu. Iyalah. Iya, dikatakan kan memang ulama tasawuf gitu kan, meskipun pada orang-orang pada kenal namanya, orang-orang pada kenal Ibrahim al-Asom, akan tapi mereka nggak tahu mukanya gitu. Beda ya kayak kita yang sekarang udah tahu nama, tahu muka gitu. Kan dikatakan sama pangeran tadi, "Oh Ibrahim al-Asom yang terkenal tasawuf itu." "Oh, itu yang kata orang-orang tentang suami saya Pak," kata si ibu tadi gitu kan. Akhirnya apa? "Mana suami ibu? Mana Ibrahim al-Asom?" "Oh dia berangkat haji, dia menunaikan haji di Mekah," gitu. "Oh, ditengok kan rumahnya ini lah, kau gak ada tudung saji apa segala macam ya, panci kagak ada yang hidup-hidup," gitu kata si. Ditengok-tengok, akhirnya katakan nih sama pangeran tadi, "Di keluarga ibu di rumah ini butuh apa? Biar saya untuk lengkapi semuanya." Kan gengsi ya, nah orang beriman itu mesti gengsi. Akhirnya dikatakan, "Wa kafa billahi wakil." Enggak. Cukup kok Allah bagi kita gitu. Allah ada di sini, kita nggak apa-apa, kita cukup semuanya gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Roti laga nggak ada, kurma nggak ada gitu. Sayur-sayuran apa lagi? Kemudian kata ibunya tadi, kata istrinya tadi, meskipun dia udah marah-marah sama kakaknya tadi, "Oh iya, wa kafa billahi wakil." Di rumah kita meskipun nggak ada apa-apa, tapi Allah sebagai pelindung kami. Gak apa-apa, jaminan kami ada Allah gitu kata si ibu tadi. Akhirnya apa? "Oh ya udah ibu." Akhirnya dikatakan sama prajurit satu ini, pangeran tadi mengatakan kepada prajuritnya, "Bro, suruh semua orang-orang yang ikut ketika berburu ini kumpulkan harta berharga mereka, makanan pokok mereka sebagian, karungkan bawa kepada saya sekarang." Akhirnya apa? Akhirnya setelah sampai di itu, setelah dikumpulkan, "Bro, ada pengumuman dari pangeran nih, kita ngumpul harta-harta berharga kita." Dikasih taruh kalung, taruh cincin, apa segala macam emas batangan lah gitu kan, makanan, kue-kue segala macam itu udah ngumpul banyak satu karung, diantarkan situ sampai berpeti-peti, diantarkanlah ke pangeran tadi. "Pangeran, ini yang kami kumpulkan." Dikatakan sama si pangeran tadi kepada ibu tadi, "Ibu, mohon maaf, kita nggak bisa ngasih banyak." "Nggak bisa ngasih banyak, Ibu, kami nggak bisa ngasih banyak, cuma bisa segini doang." "Oh ya Allah, makasih banget," gitu kan kata si ibu tadi gitu. Akhirnya apa? "Oh iya, boleh nggak ibu saya minta lagi apa itu lemender di belakang gitu?" "Oh ya silakan gitu." Saya minta beberapa ember dibawa lagi gitu kan. Akhirnya pamitan selesai di situ. Setelah itu apa? Setelah udah punya emas, punya makanan, ditengok di situ, dibuka makanan banyak, kue banyak, roti banyak, air minumlah ada gitu kan, kopi sembako, pokoknya minyak, susu, kaleng sarden yang kalengan itu udah banyak banget. Akhirnya anak tadi mengatakan, "Mak, bapak itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Langsung ibunya nyawut gitu kan, "Lah iya, bapak makan pemakan rezeki." "Nah aduh, itu kita nggak butuh bapak." Kata si ibunya gitu kan, udah kita nggak butuh bapak cuma mau makan rezeki, yang ada rezeki mah sama Allah gitu kata si ibunya. Lain ibunya kocak banget gitu, ibunya parah banget ya, ibu tuh memang gitu tuh. Udah bapak mau biarin aja gitu, dia mah cuma pemakan rezeki, ngapain sih khusus ini, kan yang sama kita ada yang pemberi rezeki, ada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi anaknya itu rendah hati.
Anaknya nggak kayak punya sifat ibunya. Anaknya nggak bilang, tuh kan ma, kakak juga bilang apa, bapak itu cuma makan rezeki, udah deh biarin aja. Anaknya nggak kayak gitu. Anaknya langsung bilang, itulah mak, pemakan rezeki sudah pergi, tapi pemberi rezeki akan terus bersama kita. Setelah sampai pulang ke rumah, ternyata Ibrahim Alasom melihat ini banyak banget emas peti, ini banyak makanan. Itu dikatakan sama kakaknya, kak kamu kerja, kamu banting tulang. Enggak pak, ada Allah sang pemberi rezeki bagi kita. Hanya bermodalkan air putih ini, gak usah dikasih lihat mereknya. Air putih yang begini mah nggak bisa ngasilin kenyang ya, bukan kayak Oki Jelly Drink. Kalau Oki Jelly Drink kan penunda lapar, penunda haus, penunda lapar ya, kalau nggak salah iklannya tuh, saya malu nggak tahu. Penunda lapar kalau nggak salah, itu masih bisa diganjel. Tetapi kalau yang begini mah udah kagak bisa, langsung masuk aja ke dalam tenggorokan. Kita nggak boleh sebut merek. Tapi itu inti pertama, mau mama itu gak usah dilawan guys. Mau mama itu kalau giliran seneng aja, ya ampun ini bahagianya bukan main. Sampai orang pada lupa, suaminya juga ada, jadi lupa. Dia bilang di situ, umi, bapak itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Bapak kamu tuh pemakan rezeki, udah. Itu kalau ibu-ibu. Sampai pulang kemudian, enggak pak, ada Allah pemakan, ada Allah pemberi rezeki bagi kita. Oh ya Allah. Inilah bentuk kalau kita itu bisa percaya dan yakin terhadap nikmat yang Allah simpan kepada kita. Ada ilmu penting yang bakal kita petik dari sini. Kebanyakan di antara kita, saya ulang sekali lagi, kebanyakan di antara kita untuk merasakan hidup nyaman itu ketika sudah ada barang di kantong kita, baru kita merasakan nyaman. Betul nggak? Kita ke mall baru bisa merasakan nyaman, merasakan kebahagiaan kalau duit itu sudah ada di kantong kita, kalau duit itu sudah ada di ATM kita. Betul ya? Bagus kayak kita tuh petatang-peteteng masuk ke dalam mall, apa sih yang mau gue beli ini, gue banyak nih, gepok-gepokan di kantong kanan kiri, di ATM banyak. Kita bakal merasakan yang seperti itu. Betul ya? Betul. Tapi kenapa kok kita ketika dalam keadaan gak punya apa-apa, kita pegang cuma duit 100.000, paling cuma untuk beli AW juga udah habis, atau pengen beli, ya kita gak boleh sebut merek, makanan gitu udah habis kalau di mall gitu kan. Tapi kenapa kita cuma bahagia atau nyaman itu ketika duit kita sudah di kantong, duit kita sudah ada di ATM. Inilah yang kita paham rusaknya iman kita ketika kita itu tidak mempercayakan sesuatu kebahagiaan bukan pada tangan-tangan yang tepat. Kenapa ketika kita udah punya duit deh, kenapa malah kita itu nunggu punya duit di kantong kanan kiri kita, di ATM kita baru berani masuk ke showroom mobil. Padahal kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, kita malu, bahkan untuk tanya-tanya juga malu, apalagi untuk masuk ke dalam showroom mobil. Betul ya? Padahal di sini ada inti yang ilmu kita pelajari adalah ketika kita punya duit di kantong kanan kiri kita punya duit di ATM kita datang ke sana, itu yang megang duit siapa? Kita. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, kita yakin, kita lihat ini berapa nih harga mobil nih, oh ini harga mobilnya 200 juta, kita bilang sama Allah, ya Allah saya nggak punya apa-apa, tapi saya pengen ini, maka pantaskanlah saya untuk punya ini. Karena kita yakin yang megang duit kita bukan kita, bukan ATM kita, bukan kantong kita, tapi yang megang duit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling dipercaya ketika megang duit, zat yang paling tahu kapan kita pasti kita membutuhkan duit, zat yang paling tahu kapan kita kelaparan, zat yang paling tahu kapan kita butuh duit tersebut. Kalau kita megang duit kita sendiri, kanan kiri kita dalam ke mall, nengok tas cantik banget, mau ini dong, beli. Padahal tujuan kita apa? Saya tujuannya pengen beli mukena contohnya gitu. Nengok di sini ada tasnya keren gitu, ya udah kita masuk. Akhirnya apa, keluar lagi duit dari kantong kanan. Nengok sini, ini sepatunya bagus, beli lagi, keluar dari kantong kiri, dari kantong belakang. Belum sampai kepada tujuan, akhirnya apa, sudah habis itu duitnya. Buka HP, mau dicari apa? Saya mau cari dress
rok gitu, rok panjang gitu. Akhirnya apa, buka Shopee, jin Shopee mulai muncul di situ kan. Akhirnya setelah itu apa, muncul di situ, masuk beranda ini bagus, masuk beranda 2, 3, 4, ini bagus, nggak bagus, 5, 6, sampai akhirnya 9 plus. Ada yang pernah begitu? Keranjang Shopee 99 plus. Tapi itu kayak orang nggak jelas banget gitu ya, kuat bisa-bisanya. Masuk keranjang. Duit kagak ada, duit nggak, apanya doyan shopping lah, iya. Masuk keranjang, iya tadi saya bilang apa tuh? Begitu. Kalau kita check out masuk keranjang doang, check out kagak. Gitu bener. Nah disinilah kalau kita paham ternyata, apalagi kalau diskon bener, kalau diskon 10 langsung saat udahlah aplikasi oranye, aplikasi Lazada biru, aplikasi hijau, semua punya. Yang penting momen 10 nih, gue mesti dapat yang begini nih, entah yang dari oranye, entah yang dari biru, entah yang dari hijau, mesti punya semua tuh. Gratis ongkir, cuman gratis ongkir 10.000 aja dihitung banget ya. TikTok Shop juga beracun itu urusan kalian nih, yang mata-matanya nengok gitu. Itu guys ya, momen ketika kita itu menempatkan duit kita ketika kita yang megang. Belum tahu tujuan kita pengen ngambil ini, tapi malah disenggol kanan kiri, akhirnya apa, duit kita mulai berkurang. Beda kalau kita menitipkan duit kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu kapan apa yang lo butuh nih, apa nih yang saya agak butuh nih. Si Agam butuh mukena kan, kalau mukena, si Agam butuh sarung nih. Akhirnya apa nih, masuk ke dalam mall, tiba-tiba ketemu orang gitu, senggol maaf gitu. Akhirnya apa, kasih, mau punya duit nggak nih, kasih duit 200.000. Ada aja salah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau pengen memberikan kepada kita keajaiban. Maka kalau kamu pengen punya keajaiban yang besar, keajaiban yang di luar nalar kita, maka letakkanlah rezeki kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di kantong-kantong kita. Kalau di kantong-kantong kita, ya tadi modelnya begitu. Itu kita yang sekarang ya, modelnya itu apa yang ada di kantong kita dulu, baru kita nyaman. Sehingga kita lupa bahwasanya yang memegang rezeki terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran keren banget dari keluarganya Ibrahim al-Asham. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika kita dalam keadaan safar, jalan-jalan gitu, ingat ya teman-teman ya, meskipun kita nggak punya harta, tapi kita yakin, ya Allah, saya tahu harta saya itu belum turun aja ya Allah, tapi masih kamu pegang. Ya udah deh ya Allah, saya mau jalan-jalan. Allah cukupin di situ guys ya. Allah tahu di situ kamu jalan-jalan nih, cukupnya naik bis aja. Kayaknya si Agam bisa naik bis aja lah, kalau naik pesawat dia mabuk nih. Cukupin duitnya naik bis. Pokoknya duit untuk jalan ada aja dulu. Nanti giliran kita lapar, ya Allah saya lapar ya Allah, tapi duitnya belum ada nih, gimana nih? Allah pemegang duit kita, Allah pemegang rezeki kita. Allah katakan ya udah, kalau udah masuk waktu makan Allah beri. Itu kalau kita yakin menyerahkan atau harta kita yakinkan Allah yang megang, bukan bank, bukan kantong kita. Karena Allah tidak pernah melepas rezeki seseorang. Bahkan saya pernah nyampaikan satu kisah kemarin ya. Orang itu nggak bakal dicabut nyawanya, orang itu nggak bakal ditarik nyawanya sebelum rezekinya itu tuntas dihabiskan, sebelum rezekinya itu sudah memang betul-betul dia rasakan semuanya. Satu kisah ini kejadian real di Kalimantan. Saya ketika ikut kajian ini cengok juga akhirnya ya. Akhirnya apa? Ada satu ketika bapak ini dalam keadaan koma, dimasuk ruang ICU, mulai sadarnya itu lemes gitu, nggak bisa gerak apa-apa, ngomong nggak bisa, matanya cuman lihat doang. Akhirnya datang di situ, bukan bapak nih, kakek. Di situ matanya udah buka, tangannya udah lemas, gak bisa ngomong apa-apa. Datang di situ udah siapa-siapa aja, pokoknya tuh udah menjelang ajal kematian. Nah di situ cucu datang, anak datang, menantu datang, istri datang gitu. Akhirnya dia melihat di situ cucunya lagi megang es krim, lagi jilat-jilatin es krim, jilat 1, jilat 2, jilat 3. Kakek ini langsung nengok nih,
nengok ke arah cucunya gitu sambil melas gitu, menandakan bahwasanya dia pengen. Akhirnya apa nih, kayaknya keluarganya langsung gitu kan, oh ini si kakek pengen es krim, dibeliin lah es krim yang sama. Si kakek kemudian menunjukkan rasa bahagianya, dijilat 1, dijilat 2, jadi jilat 3, kemudian dia langsung meninggal. Ternyata Allah itu gak bakal mencabut nyawa seseorang sebelum rezekinya itu tuntas yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kita itu miskin. Kita tuh punya pemikiran apa? Nunggu mapan dulu deh sebelum gue nikah. Sebelum nikah gue nunggu mapan dulu. Kenapa nggak akhirnya nikah dulu baru akhirnya Allah mapankan? Saya belum mapan ya. Cukup lah, alhamdulillah. Kenapa nggak kita pikiran nikah dulu, yang penting memapan baru. Makanya kalau kita pikir nanti kalau misalkan atau laki-laki nih atau perempuan sekalipun nggak apa-apa, laki-laki lah ya, perempuan mah gini sih, datang gitu, akhirnya apa, bapak saya mau nikahin anak bapak, kan gentleman banget gitu. Karena kita datang kepada calon mantu, bapak saya tuh melihat anak bapak cantik, saya mau nikahin anak bapak, kamu kerjanya apa? Kamu belum ada kerja kan? Belum. Lantas bagaimana kamu memberikan makan anak saya gitu? Kamu punya apa? Kamu mau ngasih makan anak saya apa? Saya punya Allah Pak, rezeki saya itu belum aja turun, masih ada banyak rezeki saya Pak di atas, belum dicekot aja gitu, belum diturunin aja gitu. Kenapa kita sampai kena di situ, ada Allah gitu kan? Akhirnya udah deh, kalau lu punya Allah dikasih lah di situ. Menikah dulu baru mapan. Menikah mengantarkan kemapanan. Oh antum nggak mapan, nanti nggak nikah. Gitu ya. Waktu itu saya juga gitu. Enggak, saya kan beda. Cuman dulu saya itu nikah dulu baru mapan. Belum ketemu cowok begitu. Rezeki masih single, udah nikah itu beda. Iya betul. Iya. Nah, itu kesalahan kita yang akhirnya menyebabkan kita itu overthinking, bawaannya langsung ngeluh. Gara-gara kita itu kurang yakin sama Allah dan taruh harap besar kepada manusia. Saya ulang sekali lagi. Kenapa kok akhirnya kita itu overthinking? Kenapa kok akhirnya kita itu bawaannya langsung bad mood? Kenapa kok kita itu bawaannya langsung depresi? Karena ada satu konsep, kita itu nggak taruh yakin kita kepada Allah, tapi malah besar harap kita taruhkan kepada manusia. Ada datang satu orang gitu, kita tanda tangan ini, kita buat proyek begini, tanahnya segini, kita bakal buat mall segini, kamu bakal dapat 50%, seenggaknya kamu dapat 5 miliar, saya dapat 7 miliar juga nggak, saya dapat 4 miliar nggak apa-apa. Taruh harapnya besar banget sama manusia ini. Yaudah gue yakin, berapa nih investasi? Kita harus bayar 120 juta. Kira dibayar 120 juta, gara-gara kita yakin bahwasannya dia akan mengantarkan rezeki kepada kita, akhirnya apa? Bangkrut. Betapa banyak yang begitu, betul kan? Berapa banyak orang yang ditipu masalah yang begitu, betul nih. Itulah kalau kita itu meletakkan harap besar kita kepada makhluk, akan membuatkan hati kita itu rapuh dan akhirnya patah. Dan teman-teman ya, terakhir saya mau menyampaikan, Allah itu nggak pernah membebani kita, betul, percaya? Allah nggak pernah membebani kita sesuai dengan kesanggupan kita. Deal ya, setuju ya, sepakat ya. Allah nggak pernah membebani kita atas apapun itu di luar dari kemampuan kita. Sepakat? Deal. Karena Allah tahu apa, di mana wadah kita yang full, mana wadah kita yang pas. Jadi kalau kita pikir, saya ikut kajian kemarin itu, ini keren banget analoginya. Jadi ada analogi keren dari Nabi Muhammad. Sampai dia mengatakan, kalau kita paham konsep Allah itu, Allah nggak bakal membebani kita di luar daripada kesanggupan kita. Katakanlah gaji kita sekarang 2 juta, tapi kita pengennya punya mobil Alphard. Ya Allah, kita doa, duit saya 2 juta, tapi saya pengen punya mobil Alphard. Kadang kita konsepnya, ya Allah, kenapa sih saya belum dikasih? Betul, kenapa? Di sini kalau kita paham, kenapa kok Allah belum kasih? Allah tuh nggak mau membebani kamu.
Sekalinya Allah kasih di situ, ya udah deh ini kayaknya anak nih batu banget gitu. Akhirnya setelah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita bayar DP, betul DP-nya ada. Apakah untuk bayar cicilan itu sanggup dengan duit 2 juta, sedangkan cicilan Alphard itu kalau saya cek kemarin itu 10-15 jutaan? Apakah sanggup? Nggak sanggup. Di luar daripada kemampuan kita. Allah katakan nanti di situ, ya udah tunggu, nanti dia tunggu gaji kamu 20 jutaan, nanti dari gaji kamu yang sekarang 2 juta jadi 50 juta, baru akhirnya kami kasih situ mobil Alphard. Kamu jangan maksa, kami nggak mau menzolimi kamu, karena kami sayang kamu. Ya udah kamu nikmatin dulu itu Honda Supra X atau enggak Honda Beat, karena kan Beat itu nggak sweet. Ya udah Supra aja deh, biar kamu mesra, kan nggak Supra nggak mesra gitu ya. Orang Supra orang mesra kalau bahasa orang. Nah gitu, karena Allah itu sayang sama kita dan Allah nggak bakal membebani kita. Ini yang akhirnya kita paham adalah apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita, sebab Allah yang memegang rezeki kita dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kita. Orang Beat, orang sweet, orang Supra, orang mesra. Nah itu. Jadi salah saya ini punya motor Dylan ya, bukan salah. Mungkin knalpotnya cinta sama betis saya, akhirnya dicium-cium mulu nih udah sampai 2 kali tato. Ya Allah, sakit parah kemarin kalau kena. Kocak banget, udah halah kena di situ, kena lagi di situ, jatuh di lubang yang sama. Itu ekstrim banget perihnya, ya Allah. Mestinya saya tuh punya, sekarang saya sudah punya motor Beat guys, Beat Street gitu. Udah kurang sweet apa lagi gitu ya. Itulah guys ya, ternyata nikah baru apa. Itu kenangan pale lu, kenangan kenangan kan banyak modelnya, kenapa harus begini. Sedih gue kan. Capnya berkali-kali ya bun. Iya bun, lumayan buat cerita cucu. Padahal gue udah keren-keren ya. Saya tuh kalau udah pakai fotokromik, pakai baju hitam-hitam begini, pakai celana hitam, pakai sepatu, naik motor Dylan, itu udah kayak yang lain itu nomor 2 lah gantengnya. Zaman sekarang, kalau zaman Nabi mah ya saya mah gak ada apa-apanya gitu. Itulah kalau kita rasa pedenya mulai tumbuh, sombongnya mulai ada, Allah katakan itu Allah peringatkannya gak main-main menggunakan knalpot. Insya Allah. Ustazan aja tatonya halal ya. Kalau misalkan tatonya bentuk naga atau gitu, bentuk naga, bentuk kepala naga, atau bentuk kepala harimau, atau bentuk kepala sekolah, ini nggak masalah. Tapi kalau bentuknya kayak danau, semuanya aja begitu. Ya ilah Allah. Kepala sekolah. Kepala apa lagi? Kepala naga, kepala harimau, kayaknya itu doang ya saya nengok. Kalau kepala sekolah, kepala buaya lah ya, kepala negara, jangan guys. Kepala dan lutut lagi. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, ini season kita di Indonesia. Kita tutup dengan yang asik-asik, karena season kita selanjutnya Kinana, negeri Kinana. Agak LDRan kita gitu ya. Tapi insya Allah kita bakal lanjut kajian lagi ya. Masa mau kita cukup sampai sini doang kajian kita? Cakep banget, cukup banget gitu. Next berbeda ruangan nih. Oh iya ya, berbeda ruangan. Kalau sekarang saya tuh pamer-pamer hijau-hijau, kalau besok saya pamer sand. Tahu sand? Tahu sand enggak? Nggak tahu, yang nggak bisa bahasa Inggris pada. Next, kabar gembira.
listnya yung quote of the days-nya yung mulai dari tadi lah, quote of the day-nya tinggal kamu catat aja di situ, banyak lah di situ ya. Cukup sekian pertemuan ngakak kita hari ini. Ini tuh kejadian yang bisa kita ambil ibroh dari siapa tadi namanya, coba tuh. Siapa nama topik tokoh yang kita bicarain dari tadi? Ibrahim al-Asam. Ibrahim